Itu arti walakinnahum takallafu ma qad kutum, tapi mereka memaksakan diri ya melakukan sesuatu padahal sudah dicukupkan untuk mereka segala halnya, sudah ditanggung semuanya. Kayak tadi saya analogikan dengan apa? Makanan udah jadi, yang bikin chef yang paling hebat tinggal makan. Tiba-tiba nanti ke dapur bawa bumbu dapur. Ngapain ketumbar? Aneh yang menambahin. Kita kalau nemu orang kayak gitu, kita, mau ngapain tuh? Udah jadi, udah matang, udah tinggal makan. Ya, dia mau menambahkan ke makanan yang sudah jadi, kita bilang takallafa ma qad kufiya munakab. Paham ya? Ente nggak usah masak, nggak usah nimbang berapa minggunya, udah yang jago, chef yang masak udah jadi, tinggal makan. Loh, kok motong-motong bumbu lagi, ngapain lo? Letak lu. Agama ini udah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Imam Malik, "Fama lam yakum yawma idzin din falaisa al-yawma din." Ya. Hari ayat ini turun bukan agama, kata Imam Malik, maka hari ini dia juga bukan agama. Agama itu adalah sudah sempurna. Ada ayat Qur'annya, ada hadis Nabinya, ini nggak usah capek-capek mikirin, bikin din yang baru. Itu maknanya takallam maqad kufiya. Ya. Jadi takalluf dalam beragama itu sesuatu yang sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, antum gugat ya. Seakan-akan antum paling memikirkan sesuatu gitu. Antum paling mikir antum kayaknya itu ya. Kenapa perempuan harus berhijab, laki-laki? Bukankah yang diperintahkan ghaddul basar laki-laki juga? Gitu ya. Ngerti gak? Perintah ghaddul basar laki perempuan doang, apa perempuan doang apa laki-laki juga? Ya perintah ghaddul basar laki-laki doang atau perempuan juga? Perempuan juga kan? Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Dua-duanya kan? Katakan kepada para pria menundukkan pandangannya, maka wanita disuruh berhijab. Sekarang wanita, katakan kepada wanita tundukkan pandangan, berarti pria berhijab loh. Ngerti gak? Berarti hijab itu harus. Ya, karena kalau harus laki-laki juga harus hijab loh. Kalau gitu untuk antum sok mikiran tuh, takalluf antum. Ya, takalluf antum membebani diri dengan sesuatu yang nggak perlu antum pikirin. Ya, karena din ini, aturan ini sudah sempurna dari langit. Yang diperintahkan berhijab wanita, laki-laki nggak perlu berhijab, itu memang sempurna. Ya, adapun urusan ghaddul basar nggak ada kaitan hijab apa kata hijab, nggak ada kaitannya. Apalagi dari aspek maqasid, perempuan itu nggak usah kebuka, berhijab pun sudah sunnah bagi laki-laki. Perempuan kalau lengkap ini, nggak kabar buruk, keluar rumah istasghafar syaitan. Karena laki-laki nggak ada. Ente mau rapi-rapi, ente mau bedakan keong, ente nggak diakin sama syaitan, ngerti nggak? Iya. Terfitnahnya wanita oleh laki-laki itu karena ada asap, ada proses. Ya. Gak mungkin kalau laki-laki jadi domba dua, domba Garut biar ganteng, jadi tariknya aja. Gak akan terfitnah perempuan. Tapi laki-laki itu jadi serigala berbulu domba. Gitu. Atau memang dia sering bertemu dan seterusnya, walaupun gak ada percikan, itu percikan itu. Ketika kisah Nabi Yusuf ya,
istri raja itu karena kemudian tiap saat maka kan tumbul keasikan. Sama kayak orang kerja di kantor, ya masih petak ini uang ngobrol bisa begini, ya kan? Yang ditampilkan yang terbaik di hari itu oleh tiap laki dan perempuan. Tiap hari ketemu ya tuh, ya sehari 2 hari masih bisa jaga diri, ya kan? Sebulan bagaimana? Ya masih bisa jaga diri, jaga ketakwaan, tapi kalau tiap hari kathratul insas tudhibul ihsas, banyaknya bersentuhan menghilangkan sensitivitas. Tadi sensitif ke lawan jenis sedikit ya, tapi karena tiap hari akhirnya pandang biasa, ya membiasakan hal tersebut ini bahaya. Kenapa? Ya karena bahaya, karena sudah nggak ada sensitifan, muncul percikan. Ya, itu laki-laki, perempuan itu berhijab, apalagi nggak berhijab. Ya, apalagi nggak berhijab pun jadi fitnah, apalagi di perempuan itu sendiri nggak ngapa-ngapain dalam rumahnya udah fitnah. Kalau dia keluar dari rumahnya, kata Allah, keluar boleh tapi jangan kabar. Wakar Nabi Buyukum diam dalam rumah. Kalau mau keluar boleh, wala tabarruj min tabarruj jahiliyah. Ini aturan Islam paripurna sempurna. Kamu lawan pakai logika. Padahal logika kita itu adalah buah dari track. Orang melakukan penelitian. Ada proses perjalanan penelitian pengetahuan kan. Orang baca 2 lembar dapat 1 pengetahuan, baca 2 lembar lagi dapat pengetahuan. Kumpulan pengetahuan itu ya menjadikan orang itu punya satu bangunan logika ini. Ya, satu bangunan logika yang kemudian nanti satu bangunan logika ini berasal dari pengetahuan. Sedangkan pengetahuan manusia mau sebanyak apapun dia baca buku seluruh perpustakaan di dunia. Dia melakukan penelitian hebat-hebatnya sampai ke langit. Tetap ilmu manusia itu sedikit. Ketiga, oleh karena ilmu manusia sedikit, sedangkan wahyu berkaitan dengan ilmu Allah yang luas. Bagaimana mungkin ilmu yang luas itu mau ditimbang pakai ilmu yang sedikit? Ya, sama kayak antum menimbang barang 1 ton pakai timbangan yang buat masak. Tahu nggak timbangan buat masak? Timbangan buat bumbu ini berapa gram? Bawa 1 ton berhancur. Ilmu manusia kecil sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, sedikit. Yang sedikit ini mau dipakai, mau digunakan untuk menimbang yang luas, nggak akan kuat ini otak. Ya, nggak akan kuat otak manusia. Logika bisa menyentuh ilmu Allah yang luas. Paham ya? Oleh karena kita sedikit pengetahuannya, kalau pakai rohyu itu kan buat dari pemikiran dia. Pemikiran dari pengetahuan. Orang mempunyai pengetahuan sehari 2 hari, sehari dapat 1000, 2 hari sampai sebulan. Ribuan pengetahuan yang dapat. Ya, yang bikin bangunan pemikiran tertentu dipakai untuk menimbang berita dari Allah yang mana ilmu Allah luas, ya. Ini berbahaya. Ya, kelirunya di situ. Jadi takallafu ma qad kufu mu'natahu. Ini jelas di sini ya. Mereka memaksakan diri untuk sesuatu yang seharusnya mereka nggak lakukan karena sudah ditanggung dari sananya. Ya, ini sempurnanya agama Islam. Antum nggak usah capek-capek mikirin. Kalau berkaitan dengan perkara gaib, cukup imanin selesai.
Makanya Allah mengatakan perkara gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Simple. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Perkara gaib bukan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy. Ini perkara gaib bukan? Bukan. Kalau ini perkara gaib, tugas antum apa iman toh? Enggak usah mikir-mikir udah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini isbat sifatil 'ulu lillah. Menetapkan sifat Allah, sifat kemahatinggian Allah. Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Sifat Allah. Perkara gaib bukan perkara gaib. Kalau itu perkara gaib, ini amrun ghaibiyun, maka tugas kita itu satu itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tugasnya iman sudah. Tugas kita beriman kepada yang gaib. Iman itu tasdik, taslim, terima. Ya, enggak usah capek-capek mikirin. Allah di atas arsy. Yang namanya sesuatu di atas sesuatu berarti yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Kan begitu? Manusia, makhluk artinya. Buku di atas meja. Yang di atas buku, meja di bawah kan? Berarti meja lebih besar daripada buku. Ini kan logika nih. Allah di atas arsy, Allah makhluk. Arsy makhluk. Allah khaliq, arsy makhluk. Allah ghaib, arsy ghaib. Kita pakai hukum logika yang bisa kita indra untuk sesuatu yang gaib. Ini namanya takalum, maksain diri. Tugas kita mengimani, kita paksain diri memikirkan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita pikirkan. Karena perkara gaib nggak bisa. Coba bisa nggak antum bayangkan betapa dahsyatnya arsy. Arsy itu besar sekali. Loh, kalau ini kalkulator otomatis kayak AI menghitung berapa besarnya arsy, nanti bisa meledak. Ini makhluk nih, apalagi kok. Paham ya? Makanya mereka yang menggunakan hukum logika, bajunya apa dong? Menggunakan hukum logika untuk perkara-perkara agama, perkara-perkara gaib dan yang lain-lainnya di perkara agama, ya. Mereka telah memaksakan diri hakikatnya sesuatu yang nggak perlu mereka lakukan. Kewajibannya apa? Iman. Kewajibannya taslim, kewajibannya tasdik. Gak usah pakai logika. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Na'am. Aku beriman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ada yang nanya, bagaimana Allah beristawa? Enggak usah nanya. Orang arsy saja antum enggak tahu gimana bentuknya. Iya kan? Arsy itu kata Nabi seperti kubah bagi alam semesta. Coba, alam semesta ini semua makhluk. Arsy itu kayak kubah. Gimana kita membayanginnya? Nggak bisa. Orang melihat langit ujungnya sampai ujungnya nggak pernah. Pernah tuh lihat ujungnya? Nggak pernah. Ya. Kata para ulama, bumi ini bulat ijma. Bumi bulat. Ya kan? Logikanya kalau bumi bulat, kita naik pesawat kelihatan nanti dunia. Ya kan? Ngerti gak? Bumi bulat. Kalau bulat kan begini bulat. Berarti ada ujung-ujungnya nih. Kayak globo kan ujung gini. Kita kalau naik pesawat kelihatan bumi itu datar nih, gak ada ujungnya. Ya kan? Ini sesuatu yang bisa kita indra lebih besar dari kita. Kita naik pesawat berapa ribu kaki. Ya,
awan di atas awan, kita lihat tuh satu negara yang lain. Soalnya langsung naik pesawat Saudi Airlines misalnya di Jebela punya. Di bawah itu Cina, misalnya tuh ya, Singapura, Malaysia itu. Ujung bumi yang mana sih? Kalau di global, di petanya ketahuan. Ini ujung bumi semua ini. Ini makhluk yang bisa kita indrawi, ya, saking kecilnya kita, nggak ketahuan ujung. Langit, antum begini, habis padangan antum, langit masih luas. Kesono antum lihat sejauh mata antum mandang, langit pasti ada, ya kan? Ini langit bumi, arasy itu kubahnya meliputi semua. Bisa nggak antum kalkulasikan besarnya arasy Allah? Karena menghitung itu kita bisa tahu luas bangunan ini, panjang, lebarnya, tinggi, kita tahu, ya kan? Jadi hukum logika pun itu ada batasannya. Ini perkara gaib Allah dan perkara gaib lainnya, kalau datang berita itu tugas kita nerima pasti. Kalau pakai logika masuk ke dalam kategori takallafu ma qad kuntum wa hamalu ala uqulihim minan nadhari fi amrillah. Ini penjelasan takkid. Orang yang menggunakan filsafat logika berkaitan dengan Allah, maka dia hamalu ala uqulihim. Apa hamalu ala uqulihim? Akal mereka itu seperti timbangan kopi. Ya. Timbangan kopi. Mereka memaksakan akal mereka untuk memikul beban yang berat berkaitan dengan finnawari, ya, minannawari alhamdulillah. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan, ya, menganalog atau melogikakan tentang mereka berbicara tentang Allah pakai teori akal. Itu sama halnya dengan antum memberikan timbangan kopi, kasih beban 2 ton, hancur timbangan. Akal disebut Allah memiliki wajah. Apa yang harus kita lakukan? Bagi ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, jalan Nabi dan para sahabatnya, siapa yang bilang Allah itu aja? Allah ya sudah percaya. Gitu ya. Udah. Yang berita siapa? Allah ya selesai. Tasbih. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika diberitakan, ya, sahabat gila, dia bercerita Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis dimi'rajkan ke langit cuma separuh malam. Ya, separuh malam kayak kita belajar separuh malam. Gila, kata dia. Kayak pesawat malam. Gila. Kata Nabi Muhammad, siapa yang cerita? Kata Abu Bakar, siapa yang cerita? Muhammad. Sahabat Muhammad. Kalau Muhammad berbicara tentang sesuatu yang lebih gak masuk akal dari ini, saya tak percaya. Ngerti gak? Itu namanya tauhid. Itu namanya iman. Yang ngomong siapa? Muhammad yang cerita. Ya sudah, pasti benar. Gitu. Nggak pakai logika. Quraisy pakai logika. Ini nggak masuk akal. Dari Mekah ke Madinah cuma sebentar doang. Ngerti gak? Makanya para salaf jalannya ini khabar dari Allah, khabar dari Rasulnya sudah percaya. Gak pakai logika. Quraisy, orang Mekah, ini pakai logika. Ini nggak masuk akal.
pakai onta kuda yang paling kenceng aja nggak bisa. Ya. Gitu. Kalau Abu Bakar enggak. Kalau dia yang cerita, saya percaya. Jangankan jalan dari sini cuma yang lebih mustahil dari itu saya akan percaya. Itu kata Abu Bakar. Makanya dinamakan Abu Bakar as-Siddiq. Paham ya? Nah, tasdiq menjadikan seorang itu menerima sunnah. Tapi tunggu dulu, nggak masuk akal. Ini mencoba menggunakan akal untuk memikirkan tentang sesuatu yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla, itu sama dengan memaksakan akal untuk membawa beban yang berat. Ya, antum punya HP, ROM-nya itu cuma 254 GB misal. Antum kasih datanya 1 tera. Ya, bisa nggak itu HP? Nggak lama langsung nyala, langsung mati gitu. HP kalau keberatan ke bobotnya mati. Sama akal kita. Allah ciptakan akal kita adalah ya, maka qarat anhu uquluhum, yang mana akal mereka pasti tidak akan mampu melakukannya. Tidak akan mampu akal. Coba Nabi cerita, saya melihat Jibril dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap menutup kolong langit. Ya kan? Tertutup ufuknya. Kalau pakai akal nggak masuk akal. Panas itu kelamaan itu. Kalau ditutup kayak gitu panas. Panas nggak yang di dalam? Gerah banget itu pasti. Panas tahu di dalam. Jangan pakai besi terobek. Itu super. Panas gitu. Kata beliau, wa haqqalaha an taqsura anhu wa tahsura dunahu fa hunalika tawarruh. Ya, maka pasti akal kalau dipakai sebagai alat melogikakan, memikirkan tentang ilmu Allah yang luas, tentang Allah Azza wa Jalla, akal pasti nggak akan mampu. Akal akan lemah, akan mentok. Di sinilah akal itu menemukan problem. Ya, di sini akal itu akal itu menjadi teror. Berada dalam masalah. Masalahnya kamu memikirkan tentang Tuhan kamu yang harusnya kamu imani. Pakai akal kamu problem nih Pak. Ya. Bagaimana tidak, ilmu kita itu sedikit, sebanyak apapun sedikit. Mau dipakai menimbang, memikirkan ilmu Allah yang luas, nggak akan bisa. Nanti katakan sudah ya. Ya. Ambil pakai tangan, buang. Ambil pakai tangan, buang. Ya, kata beliau, wa aina ma aqallahu al-ibada min al-ilm fi qillatihi wa zahadatihi, wa aina ma aqallahu al-ibada min al-ilm fi qillatihi. Ya, aina, di mana? Manakah? Nggak ditangkap dari kesukaan. Oh, apa tuh? Jangan pakai itu. Ambil begini pakai tangan, buang itu.
Udah nggak usah, nanti dia kencing bau. Udah nggak usah. Wa aina ma a'tallahu al-ibada min al-'ilmi fi qillatihi wa zahadatihi mimma lam yanal. Lalu udah nggak usah. Lalu di manakah? Ya, di manakah, seberapa besar sebenarnya ilmu yang telah Allah berikan kepada hamba, kepada manusia, ya? Atau di manakah artinya ilmu yang Allah berikan kepada para hamba, ya? Betapapun sedikit dan terbatasnya ilmu tersebut, mimma lam yanal, dibandingkan dengan ilmu yang tidak mereka miliki. Kita sebanyak apapun yang kita tahu, ketahuilah yang belum kita tahu lebih banyak. Ngerti gak? Saya ulang. Itu orang yang paling alim, selama dia tahu seluas apapun ilmunya, ya, dibandingkan dengan yang tidak dia ketahui, yang tidak diketahui lebih banyak. Ya, mana artinya itu? Di mana artinya ilmu yang Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan kalian ilmu itu sedikit. Yang kamu tidak ketahui lebih banyak daripada yang kamu ketahui. Yang kita tidak ketahui lebih banyak. Ngerti gak? Yang kita, Zufar, udah diem dong, berisik. Yang kamu tidak ketahui lebih banyak ketimbang yang kamu ketahui. Ya, di mana artinya? Ilmu yang Allah berikan kepada kamu, yang padahal sedikit sekali, dibandingkan dengan yang Allah nggak kasih, itu lebih banyak. Ya, ilmu yang sedikit ini mau digunakan untuk memikirkan tentang Allah atau ilmu Allah yang luas, itu konyol itu. Ya, sama kayak ikan cere, ya, dilemparkan ke samudra, ya, suruh dia untuk mengukur luasan samudra. Gak bisa dia, gak mampu dia. Ikan paus yang paling besar aja gak mampu. Ya, yang kamu tidak ketahui lebih banyak. Kemudian, aina ma'atallahu al-ibadah min al-ilmi. Mana arti dari sebuah hakikat, realita? Allah memberikan manusia ilmu. Allah yang memberikan kita ilmu. Tapi ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit. Dibandingkan dengan yang tidak kita ketahui, itu lebih banyak. Mimma lam yanal. Ya, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini namanya hakikat. Ini namanya realita. Ini hakikat, sesuatu yang pasti. Ilmu yang kita ketahui sedikit, yang kita tidak ketahui lebih banyak. Ilmu yang kita ketahui, kenapa sih Pak? Iya, bisa diem kok tuh, kabur lah, kamu jawab lagi. Makanya Abi gak mau ngajak kalian itu. Besok gak ajar lagi dong. Nanti Jumatan KNS Zufar gak ikut, gak ajak ikut. Kalau mau ikut diem. Kalau nggak bisa diem udah nggak ajar lagi. Jadi pertama, yang memberikan manusia ilmu Allah. Kedua, Allah memberikan ilmu kepada manusia sedikit jika dibandingkan dengan ilmu yang tidak diketahui oleh manusia.
Ya, wa ma utitum minal ilmi illa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Allah yang memberikan ilmu pengetahuan menyatakan bahwa ilmu yang kita ketahui sedikit dibandingkan yang tidak kita ketahui. Ya, ilmu yang sedikit Allah lagi yang ngasih. Terus akal ini kita mau gunakan untuk memikirkan tentang Allah. Ya, artinya apa yang seperti ini? Aina ma Allahul ibad. Harusnya manusia yang sadar diri. Ilmu pengetahuan Allah yang ngasih. Ilmu pengetahuan yang Allah kasih kita itu sedikit. Artinya banyak yang kita tidak ketahui. Yang sedikit ini kita ingin gunakan untuk membicarakan, menimbang, memikirkan tentang Allah. Allah yang maha luas ilmunya, ilmu yang kita punya itu dikasih oleh Allah dan hakikatnya cuma sedikit. Ini kita mau pakai untuk menimbang Allah gitu. Paham ya? Ini sama kayak profesor ngajar TK misalnya. Bisa nggak profesor ngajar TK? Bisa. Ya. Terus anak TK mau mengukur ilmu profesor, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau profesor mengukur ilmu anak TK bisa? Bisa. Anak TK ingin mengukur ilmu profesor, ini aneh. Aina hadza bin hadza, itu maknanya. Ngerti nggak? Ilmu ini Allah yang ngasih. Allah ngasih ilmu manusia itu sedikit dibandingkan yang tidak mereka ketahui. Lah, yang sedikit ini digunakan untuk mengukur Allah. Coba antum bayangkan. Ya, kekurang ajaran filsafat. Makanya kurang ajar filsafat. Makanya filsafat itu musuh semua agama. Ya, bukan hanya Islam kok. Musuh Yahudi, musuh Kristen itu misalnya. Ya. Baik. Wa qad qassallahu ma 'abbara bihi Musa alaihi salam min amri ar-rajulil ladzi laqiya. Di sini contohkan Allah telah memberitakan, mengisahkan tentang ya ma 'abbara bihi Musa alaihi salam min amri ar-rajulil ladzi laqiyahu. Ya, tentang apa yang dialami oleh Musa, Allah ungkapkan. Apa yang Musa alami ketika mendapati laki-laki yang ia temui dalam proses perjalanan mencari ada yang lebih tahu dari dia. Karena Nabi Musa pernah mengatakan, nggak ada yang lebih tahu dari saya ya Musa. Ya, maka Allah tugaskan dia mencari laki-laki. Ya, ditugaskan untuk mencari laki-laki. Allah katakan, fawajada 'abdan min ibadina. Maka dia Musa dan muridnya Yusha bin Nun, 'abdan menemui seorang hamba min ibadina dari hamba-hamba kami. Kita kenal Nabi Khadir. Atainahu rahmatan min indina. Kami telah mengkaruniakan rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami telah mengajarkan, memberikan ilmu dari sisi kami kepada hamba tersebut. Yang maha luas ilmunya siapa? Allah. Allah memiliki sifat al-ilm. Ilmu Allah luas. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Khadir, tapi sedih. Kendati sedemikian, Musa seorang Rasul yang utama, ya, Khadir ini dalam hal tersebut lebih alim dari Musa. Ya, perhatikan. Fakana ma'ahu fi kharqihi safinah. Maka jadilah Musa
menemani Khadir untuk membolongi, melubangi sampah. Perahu yang mereka naikin, para nelayan itu, ya, Nabi Khadir ditemani oleh Musa membolongi sampah itu, melubanginya. Jangan kejalanan nanti orang marah subhanallah, ya Allah Rabbi. Senter silo kata orang, jangan. Wa qatlihil ulama. Kemudian Khadir membunuh anak laki-laki itu. Ya, wa bina'ihil jidara. Khadir membangun, ngelempengin tembok yang mau roboh. Ma qad qala Allah fi kitabihi. Yang mana kisah itu semuanya Allah sebutkan di dalam Al-Kahfi, dalam Al-Quran. Fa'ankara Musa alaihi salam dzalika. Musa alaihi salam mengingkari Khadir. Kenapa dilubangin ini? Ya. Kenapa dilubangin? Kenapa perahunya dilubangi? Makanya jangan ikut. Ya, jangan ikut. Besok jangan saya bilang deh. Mana? Cukup besok. Lihat 3 kisah ini. Pertama, sampahnya dilubangi. Ini Musa kenapa dilubangi? Ya. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa kamu lubangi? Apakah kamu melubanginya dengan maksud agar orang yang pemilik sampah ini nanti tenggelam di lautan? Ini hal yang bahaya ini. Ya. Terus dibunuh para laki-laki. Diingkari oleh Musa kan? Ya, kenapa kamu bunuh? Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafsi. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, diingkari oleh Musa, padahal Khadir itu melakukan ini, ya. Nah, Allah mengatakan tentang Musa, ya, Musa menemui hamba kami yang kami telah ajarkan kepadanya ilmu. Makanya nanti Khadir mengatakan wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi. Saya melakukan itu bukan karena kemauan saya, bukan dari kantong saya, enggak, tapi itu wahyu. Ya, yang mana kamu nggak bisa sabar menyikapi manusia. Ya, karena manusia memang itu musuh untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Cenderung gitu. Orang ini, antum seorang cendekiawan, antum bawakan hidangan lezat pakai piring, tapi bentuk hidangannya itu nggak enak dipandang saja. Tapi memang gitu model hidangan lezatnya kayak begini. Orang yang nggak pernah makan misal, orang yang nggak pernah makan makanan yang dipanggil sushi. Saya nggak suka. Orang nggak pernah makan beginian. Pas apaan mentah-mentah gitu dia. Apaan mentah-mentah? Cocok aja depannya. Kasih apaan dia. Jijik banget nih. Pas udah diicipin, dia tak enak ya. Orang tuh cenderung memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Padahal dia kalau udah nyicipin, enak nyata itu. Ya, Nabi Musa mengingkari Khadir. Kata Imam, waja'ahu dzalika fi dhahiril amri munkar. Perbuatan yang dilakukan oleh Khadir, ya, kali pertama yang disaksikan oleh Musa ini perbuatan yang munkar. Masa sampan orang dilubangi, ini kan munkar. Masa anak orang dibunuh, ini kan perbuatan yang munkar. La ta'riful qulub
wala yahtadi lahu tafkir hatta kashafa Allah dzalika li Musa fa'al. Yang mana akal sehat tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Khadir kecuali ini perbuatan mungkar. Ya, akal logika orang kalau pakai hukum zahir, perahu orang dilubangi, anak orang dibunuhin, tembok orang tiba-tiba lu bangun dan celempengin. Ini ngapain ini, urusan apa ini? Kalau segala sesuatu pakai hukum logika yang zahir, ya, maka akan ada pengingkaran seperti yang dilakukan oleh Musa di kali pertama. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Musa. Dijelaskan oleh Khadir, barulah Nabi Musa tahu yang sebenarnya. Paham ya? Inilah gambaran jika sesuatu yang datang dari Allah kita respon dengan hukum akal logika, maka yang ada pertama kali pengingkar. Ya, pengingkaran dulu. Ya, contohnya apa? Isra Mi'raj Nabi, Quraisy dan sebagian kaum muslim waktu itu ikut-ikutan. Karena pakai hukum logika mustahil dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam separuh malam, dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh lagi. Tiba-tiba turun sholat 5 waktu wajib. Ya, tapi lihat iman, lihat tasdik. Abu Bakar bilang apa? Muhammad yang ngomong, yang lebih nggak masuk akal dari ini jika Muhammad ngomong saya percaya. Paham ya? Kenapa? Karena qala Rasulullah menyikapinya dengan iman. Tasdik ini sunnah, dan sunnahnya harus tamasuk. Ya, itu makna dari tamasuk kepada sunnah. Datang kepada kamu, qala Allah, datang kepada kamu, qala Rasulullah, kamu usah pakai logika. Ya, imani. Kalau dia benar sabda Rasulullah, sahih hadisnya, terima. Tasdik, nggak usah pakai hukum akal, nggak usah. Karena sesuatu yang secara zahir seperti kisah Musa, bahwa Khadir melakukannya karena ilmu wahyu dari Allah. Awal kali Musa melihat mengingkari, setelah dijelaskan baru jelas, oh ternyata begini. Ya kan? Sampai itu dibolongin karena raja itu merampas hak rakyat. Ya. Karena wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasma. Ya. Sekarang dibolongin ketika akan dirampas oleh raja. Bolong nih, nggak jadi dia rampas. Bisa diperbaiki lagi kan? Bisa diperbaiki lagi. Ya, memilih kerusakan yang lebih kecil daripada kerusakan yang besar, itu dirampas semuanya. Bukan bermaksud dibolongin agar yang punya tenggelam. Tapi secara zahir orang membolongin sesuatu pasti tujuan menggelamin orang. Ya kan? Makanya jika oleh Musa. Secara zahir bunuh anak orang lain ini mungkar, ini secara zahir begitu. Tapi setelah kita tahu ini anak aku, dua bapaknya beriman. Allah mewahyukan agar dibunuh. Berharap berarti Allah ganti dua orang tua ini dengan anak yang lebih soleh. Ternyata begitu. Ya, artinya apa? Setiap berita yang datang dari wahyu, kewajiban kita tasdik ini. Kalau berita dari wahyu, Quran atau hadis, kamu taruh depan kamu, ditimbang dengan akal, ini jadal namanya. Ini namanya khusumah fiddin, ini jidal fiddin. Jidal fiddin, khusumah fiddin itu bukan orang ketemu debat gitu ulama, enggak. Kamu dalam manhaj kamu beragama Anda, sikap Anda beragama itu bagaimana? Ya, datang kepada Anda berita dari Allah, berita dari Rasulullah, Anda terima dengan tasdik, dengan iman, dengan tasdik,
ini sunnah, ini manhajnya para sahabat. Atau datang kepada Anda berita, tunggu dulu nih, beneran nggak nih? Ditimbang dulu dengan akal, ini namanya jadal. Sesatnya ahli bid'ah karena mereka menggunakan manhaj metode jadal. Jelas? Wa kadzalika ma jaa min sunanil Islam wa syara'i'id din allati la tuwafiqu ra'yah. Begitu pula ya syariat-syariat agama, sunnah-sunnah dalam Islam yang datang tidak relevan dengan ra'yu, tidak sejalan dengan akal. Nabi mengatakan jika lalat jatuh ke dalam minuman atau bejana salah seorang dari kalian, maka setelah dia celupkan, kemudian dia buang lalatnya, airnya minum. Karena salah satu sayap lalat membawa racun, satunya membawa penawar. Ya, jangan pakai logika menerima hadis ini juga. Pasti. Ya, masa ada racunnya, masa ada ini. Ada orang bahas soal ilmu sains dia bahas. Profesor apa? Ya. Jangankan sains, yang lebih zahir dari itu, kisah Musa dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq, itu nggak ada yang mengalahkan apa namanya kezahirannya lagi, kejelasannya lagi. Dalam hal nggak masuk akal gitu, ngerti nggak? Nabi Musa Khadir melubangin sampah langsung diikat. Poinnya itu adalah bukan masalah masuk di logika atau akal kita atau enggak. Poinnya ini wahyu, tugas kamu terima, udah gitu. Ya, syariat-syariat agama jika tidak cocok dengan ra'yu, wala tahtajilahu al-uqul, dan logika tidak dapat menemukan celah untuk menerimanya. Walau kasyafan nasu an usuliha la ja'at wadihatan bayyinatan wa musykilatin. Andaikan manusia dapat menyingkap prinsip-prinsipnya, maka itu semua akan datang, akan tampak terang benderang. Oleh karena itu kita perlu mengilmui usul. Dengan usul kita akan memiliki pemahaman ini. Walaupun muskilah nggak ada lagi, muskilah itu nggak ada iskal, nggak ada pertanyaan. Nabi mengatakan satu sayapnya racun, satunya penawar, udah selesai beriman. Kewajiban kita pasti iman yakin. Urusan ente ngecek di laboratorium begini, ilmu fisika bilang begini, itu kan yang sekarang ini. Dengan ilmu pengetahuan itu nggak berkembang. Nanti kalau ada lebih canggih lagi, ya, yang sekarang ente buang, pakai yang lebih canggih lagi kan gitu. Dulu kan cuma 2 giga, terus 3 giga, 4 giga, jadi 5 giga sekarang. Ya kan? Iya. Sekarang yang kecepatan 2 giga mau udah gak kepake sekarang. Ya kan? Sekarang udah 4 giga kepake, sebagian orang udah pakai 5 giga kecepatannya. Kecepatan berselancar di dunia maya kan. Dulu kan 2 giga, terus berkembang 3 giga, yang lama gak kepake lagi. Itu tabiat pengetahuan yang dikuasai oleh manusia. Tapi yang dari wahyu kamu timbang pakai pengetahuan yang dangkal ini pun kalau tahu oleh hadis sedikit, ya, maka akan terjadi ketimpangan seperti ini. Selalu aja bingung. Ya. Kalau pegang usulnya, landasannya, ini apa? Wahyu. Udah terima. Kayak Abu Bakar Siddiq simpel. Yang cerita siapa? Muhammadnya sudah. Jika yang Muhammad ceritakan sesuatu yang lebih mustahil dari ini, saya akan percaya. Tolong. Ini manhaj. Manhaj dalam agama sangat meninggikan, mengagungkan posisi sunnah dalam hati.
Sunnah apa? Kalau Allah, kalau Rasulullah itu di atas segala-gala. Ya, sikap mereka jelas. Siapa yang bercerita Rasulullah, saya percaya. Andaikan Muhammad menceritakan yang lebih mustahil dari ini, saya akan percaya. Jelas nggak? Alamin bimaja alaihi amrus safinati wa amrul qur'an wa amrul jidar. Ya, mereka akan menyikapinya persis seperti yang Musa lakukan kepada Khadir. Pertama kali mengingkari, setelah diterangkan dia, Khadir menerangkan begini. Setelah jelas bagi Musa alaihissalam, kan langsung menerima. Ya, kaum muslimin andaikan perkara-perkara yang mereka menemui ada ganjalan kalau pakai logikanya, dia harus kembali kepada Allah. Saya contohkan tadi. Anda gunakan tadi contoh apa? Isbal ya? Isbal. Nabi SAW atau hijab. Ya. Mengapa perempuan diperintahkan hijab? Laki-laki enggak. Ya kan? Padahal perempuan diperintahkan menundukkan pandangan sebagaimana laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan. Seakan-akan ada korelasi antara perintah menundukkan pandangan dengan hijab. Tidak ada hubungan itu. Ngerti nggak? Menggunakan hijab, adab pakaian, menundukkan pandangan adab manusia ketika bersosial dengan lawan jenis. Laki-laki tundukkan pandangan, perempuan tundukkan pandangan, nggak ada hubungan dengan hidup. Tapi dihubung-hubungkan oleh manusia. Ya, harusnya laki-laki berhijab juga dong. Ustaz dulu pakai cadar gitu. Segainya. Kajian Muhammad suruh pakai cadar. Ya. Kenapa? Karena perempuan juga perintahkan tundukkan pandangan. Kan gitu. Seakan-akan ada musuh. Ya. Solusinya bagaimana? Solusinya simpel. Kembalikan kepada prinsip yang dari wahyu. Mana sih dari wahyu? Al-Qur'annya yang nyuruh berhijab siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan saja yang diperintahkan berhijab dalam Al-Qur'an, ya sudah itu aja, selesai. Ya, laki-laki nggak disuruh, ya sudah. Ya, kenapa dikembalikan kepada prinsip yang paling fundamental dalam beragama, yaitu tamasuk bis sunnah, pegang teguh dengan sunnah. Sunnah itu sumbernya Quran, hadis. Apa yang dari Quran udah pegang ini, nggak usah pakai ini. Ini kalau ada muskil, ada yang rancu, kembali ke sunnah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Musa, pertama ingkari. Kemudian Khadir bilang, wa ma fa'altuhu an amri. Saya melakukan itu bukan semaunya saya, tapi ini wahyu dari Allah. Terima Musa. Ketiga, andaikan kaum muslimin jika menghadapi musyrik, dia menghadapi kerancuan dalam memahami wahyu atau syariat-syariat, kok begini, dia kembalikan seperti yang terjadi pada Musa, terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau itu wahyu saya percaya. Kalau itu wahyu saya akan diam. Saya akan berhenti pakai logika, maka akan jelas semua perkara yang sunnah. Zufar mana? Bisa nafas nggak? Oh, di luar. Ngantuk. Fa inna ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kalladzi ja'a bihi Musa alaihi salam. Yu'tabaru ba'du bi ba'din wa yushbihu ba'du ba'dan. Yang dibawa oleh Muhammad persis seperti yang terjadi pada diri Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad membawa ayat Al-Quran, hadis Nabi, jika manusia merespon, kok ada ganjalan di kepala, itu sama dengan Musa merespon Khadir, kok dilubangi kita, ya kan? Kok anak orang dibunuh,
Tapi setelah dijelaskan, saya melakukan ini wahyu dari Allah. Paham ya? Maka yu'tabaru ya ba'duhu bi ba'din wa yushbihu ba'duhu ba'd. Maka jadikan ibrah, jadikan tolak ukur satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi manhaj kita, manhaj dalam beragama, berislam itu sama. Manhaj para nabi dan rasul berkaitan dengan Allah semuanya. Ya, nanti antum kalau belajar akidah wasithiyah, Syekhul Islam mengatakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab mereka dalam menetapkan sifat-sifat Allah adalah mazhabnya para nabi dan rasul. Ya, manhaj mereka sama, metode dan sikap mereka sama. Kalau ini wahyu udah terima. Ya, kalau misalnya ada wahyu, ada syariat, ini akan kayak ada muskilah dikembalikan kepada prinsip dasar. Ya, prinsip dasar semua wahyu itu kewajiban kita taslim, itu makna as-sunan la tuqam. Jelas ya? Nanti terakhir dibawa oleh wa man ajhalu wa adallu aqallu ma'rifatan bihaqqillah wa rasulihi wa bi nuril islam wa burhanihi mimman qala la aqbalu sunnatan wa la amran mawla min amril muslimin. Tidak ada yang lebih jauh, lebih sesat, lebih cetek ilmunya, ya, berkaitan dengan hak Allah, hak Rasulullah, cahaya agama Islam, dan burhani. Dan burhani itu artinya dalil, hujah yang terang benerang. Nggak ada yang lebih jauh, lebih susah, ya, lebih sedikit pengetahuannya tentang hak Allah, hak Rasulullah, dan cahaya agama Islam yang terang benderang, melebihi orang yang mengatakan saya nggak terima sunnah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dulu Allah kalau istawa bagaimana? Arsy kan makhluk, berarti makhluk arsy besar dari Allah. Ini catat ilmunya. Meskipun dia hafal ayat dari ujung ke ujung, ya, cetak jawab itu susah. Dari zaman salaf sudah seperti itu, ya. Wala amran madhar min ahli muslimin, dia mengatakan saya nggak terima sunnah dan saya nggak terima ya ijma yang telah lalu dari para sahabat. Nggak terima. Hatta yukshafa lahu ghaibu, sampai dijelaskan sejelas-jelasnya hal yang gaib. Rugi gimana? Ya, ya. Wa a'rifa usulahu, sampai saya benar-benar tahu prinsip-prinsip fundamentalnya, dasar-dasarnya. Wa lam yaqul dzalika bi lisanihi fakana alaihi rasulullah. Dan dia tidak mengucapkan itu dengan lisannya, ya, maka dia telah berdiri dengan rohnya. Dia hanya berpegang pada fondasi apa? Rohnya sendiri, perbuatannya sendiri. Seakan-akan dia udah jadi barometer. Orang yang menjadikan dirinya, akalnya, logikanya sebagai timbangan agama Allah, ini orang yang paling sesat, paling bodoh, yang paling cacat ilmunya tentang hak Allah dan Rasul. Kenapa? Lihat. Wa yaqulullahu azza wa jalla, karena Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ya, sekali-kali fala wa rabbika, demi Rabb mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara mereka, konflik di antara. Kemudian apabila engkau telah memberikan keputusan, la yajidu fi anfusihim harajan,
Mereka tidak mendapati haraj di hati mereka. Haraj itu ada penolakan. Ya, wa yusallimu taslima, sampai mereka taslim. Jadi kamu nggak beriman kepada dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kamu nggak benar sampai taslim kepada qala Rasulullah, taslim dengan taslim dengan sempurna. Lawannya apa? Takjil. Lawannya usul. Jelas ya? Jadi bagi ahlu sunnah wal jamaah, manzilatus sunnah di dalam Islam, ya, di atas semua logika, di atas semua teori basyari. Kalau orang berbicara tentang agama Allah menggunakan logikanya, pakai akalnya, pakai falsafatnya, pakai jadalnya, orang tersesat. Dan ini kehidupan ahli bidah. Setiap hari menyelisih benar. Ya, jadi esensi kita sekarang ahlu sunnah datang qala Allah, qala Rasul, antum menerima dengan lapang dada ini nikmat tersebut. Ya, Allah selamatkan kita dari kalam ini, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Ya, Allah. Baik. Dengan ini selesai kitab Bayanu Manzilatis. Jadi diawali dengan kaidah as-sunan la tukhaf. Sunnah itu nggak boleh digugat. Artinya gugat apa? Datang Quran, datang hadis Nabi, langsung imani, langsung terima. Kalau digugat, ditimbang pakai apa? Kalau sesuai logika, dia terima. Kalau enggak, dia tolak. Itu namanya khusumah. Lawan sinonimnya jidal. Sinonimnya ke sini dulu. Kita lanjut soal kita. Ada kitab yang baru. Nanti anak lihat dulu antara Al-Fiqhul Akbar atau kita masuk ke kitab Ushul Sunnah Al-Humaydi. Yang kita boleh pendek-pendek aja deh. Ya. Ushul Sunnah Imam Al-Humaydi atau kita pakai Imam Al-Auza'i. Ya, kali ini langsung kita lihat Bayan usul iman, usul tauhid, wa ma yasihhu al-i'tiqad alayhi. Apa aja dulu ya? Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.